Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang Makkiyah dan Madaniyah. Jadi, pengelompokan ini disandarkan pada 4 teori utama. Yang pertama itu ada mulahazat zaman an-nuzul atau waktu turunnya ayat. Yang kedua ada mulahazat makan an-nuzul, kalau ini tempat turunnya ayat. Yang ketiga ada mulahazat al-muqatab fi an-nuzul, yang artinya sasaran pembicaraan. Terus yang keempat ada mulahazat tadlamun al-surah atau isi kandungan suratnya. Dari 4 teori ini ada satu teori yang paling kuat dan paling relevan, yaitu teori mulahazat zaman an-nuzul, karena orientasinya berdasarkan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Kalau Makkiyah itu turun sebelum Nabi hijrah. Kalau Madaniyah turunnya setelah Nabi hijrah, dimanapun tempatnya. Misalnya surat An-Nisa ayat ke-58 yang turun di Mekah, tapi pada saat Fatu Mekah yang terjadi setelah hijrah, maka ayat ke-58 ini termasuk ke dalam Madaniyah. Ada 2 metode dalam menentukan Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama ada metode periwayatan, jadi berdasarkan riwayat yang sahih dari para sahabat Nabi yang menyaksikan secara langsung turunnya ayat. Terus yang kedua ada metode indikasi atau melihat berdasarkan ciri-ciri khususnya. Nah, ciri khusus Makkiyah itu biasanya suratnya pendek, temanya berfokus pada tauhid, keimanan, terus kisah para nabi dan juga umat terdahulu gitu. Terus ada mengandung nida ya ayuhan nas atau wahai manusia. Terus isinya juga ada ayat-ayat sejadahnya. Kalau semisalnya Madaniyah itu lebih panjang dan rinci. Isinya juga berfokus pada hukum syariat kayak hudud. Terus juga ada isinya tentang muamalah. Terus perdebatan dengan ahlul kitab. Terus nidanya itu ya ayyuhallazina amanu atau wahai orang-orang yang beriman gitu. Tapi terdapat ayat pengecualian nih, kayak ayat Madaniyah yang ada di dalam surat Makkiyah. Misalnya surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. 3 ayat ini termasuk ke dalam Madaniyah karena isinya mengandung tentang hukum. Padahal surat Al-An'am ini surat Makkiyah gitu. Terus ada ayat Makkiyah dalam surat Madaniyah, kayak surat Al-Anfal ayat ke-30. Di ayat ini menceritakan tentang kisah Nabi Adam dan Iblis. Kemudian ada ayat yang diturunkan di Mekah, tapi termasuk ke dalam Madaniyah, kayak surat Al-Hujurat ayat ke-13. Jadi ayat ini turun pada saat penaklukan di Mekah. Tapi karena hal itu terjadi setelah Nabi hijrah, maka hukumnya menjadi Madaniyah. Nah, urgensi untuk mempelajari Makkiyah dan Madaniyah itu yang pertama dapat membantu kita menafsirkan Al-Quran, terus bisa menguasai gaya bahasa untuk berdakwahnya seperti apa, terus mengetahui periode turunnya wahyu bagaimana, terus memberikan gambaran perhatian kaum muslim terhadap Al-Quran, terus mengetahui sejarah persyariatan hukum Islam, membantu dalam menggali hikmah disyariatkannya hukum, dan juga mengetahui tahapan-tahapan dakwah Islamnya. Nah, sebagai kesimpulan, ilmu Makkiyah dan Madaniyah ini menunjukkan tahapan dakwah Islam. Makkiyah berfokus pada pembangunan akidah dan keimanan, sedangkan Madaniyah berfokus pada persyariatan hukum dan sistem kemasyarakatan setelah umat Islam memiliki negara. Nah, mungkin demikian pembahasan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini menjadi fondasi kuat dalam studi Al-Quran kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.